Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Anaktaviana, NIM O012005 dari kelas teori A. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara uji independent sample t-test dengan SPSS. Nah, sebelum melangkah ke langkah-langkah uji independen ini, sebaiknya kita harus memahami konsep dasarnya. Konsep dasar yang pertama yaitu uji independent sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi di sini nanti saya akan menguji perbedaan rata-rata sampel hasil belajar kelas A dan juga kelas B. Konsep dasar yang kedua yaitu syarat uji statistik parametrik dinyatakan normal dan homogennya. Nah, sebelum masuk untuk uji independen sampel t-test ini, ada baiknya kita menyiapkan data dulu. Di sini saya udah menyiapkan data, yaitu data hasil belajar penjas kelas A dan kelas B. Namun sebelum pengolahan data, ada baiknya kita memberikan kode pada hasil belajar di masing-masing kelas. Saya tuliskan di sini A untuk kelas A dan B untuk kelas B. Kita beri kode, untuk kelas A kita tulis 1 dan untuk kelas B kita isikan dengan kode 2. Di sini ada sampel datanya sebanyak 20 siswa. Nah, setelah saya beri kode pada masing-masing kelas, selanjutnya kita akan melakukan penginputan data. Kita buka lembar SPSS kita dulu. Kemudian pada kolom name ini kita isikan dengan hasil. Dan untuk kolom kedua kita tuliskan dengan kelas. Nah, untuk labelnya di sini pada hasil kita isi dengan hasil belajar penjas. Dan untuk label kelasnya kita isi dengan kelas. Nah, di sini ada value-nya kita isi. Kita klik dulu ya nanti. Bentar. Kita klik deskriptif statistiknya. Sebentar. Sebentar. Nah, setelah muncul kotak dialognya, kita isi pada value-nya. Kita isi dengan value 1 itu sebagai label kelas A. Kita tambahkan. Dan untuk value 2 itu sebagai kelas B. Kita tambahkan juga. Kemudian kita klik OK. Setelah terisi, kita klikkan data view. Nah, kita di sini akan menginputkan data yang ada di Microsoft Excel tadi. Kita kopikan satu-satu nantinya. Kita kopikan di sini kelas A-nya dulu.
pada hasil belajar kelas A kita kopikan di lembar SPSS pada kolom hasil. Setelah itu nanti untuk hasil belajar yang kelas B kita isikan di bawahnya sini. Kita input data juga. Sementara itu untuk kelas ini kita akan inputkan untuk data yang kode tadi. Nah, kode A di sini yaitu angka 1 kita inputkan. Kita kopikan dulu. Dan kita pastekan di kolom kelas. Dan untuk kelas kode yang B tadi kita masukkan di bawahnya sini nanti. Nah, setelah semua data terkopikan, inilah di proses untuk penginputannya seperti ini tadi. Nah, langkah selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian kita klik Comparements ini. Kemudian kita akan menguji Independent Sample T-Test. Jadi kita klik Independent Sample T-Test dan akan muncul kotak dialog untuk Independent Sample T-Test ini. Nah, untuk hasil belajar penjas ini kita inputkan, kita masukkan dalam kolom di sebelah kanan yaitu kolom untuk tes variabelnya. Dan pada kelas kita inputkan pada grouping variable. Nah, setelah itu kita klik define group. Pada grup 1 ini ditulis angka 1 dan grup 2 kita tulis angka 2. Selanjutnya kita klik continue. Setelah data terinputkan, kemudian kita klikkan OK. Nah, nanti akan muncul untuk output dari uji Independent Sample T-Test ini. Nanti ada dua tabel, yakni tabel untuk grup statistik dan tabel untuk Independent Sample Test. Nah, di grup statistik ini nanti ada penjelasan atau penjabaran dari kelasnya, yaitu terdiri dari dua kelas A dan kelas B, dan datanya itu sebanyak 20 siswa. Sementara untuk rata-rata kelas A itu ada 81,2 dan untuk kelas B yaitu ada 82,8125 dan nanti ada standar deviation-nya dan juga untuk standar error mean. Nah, sementara kita di sini akan mencari uji Independent Sample T-Test. Kita melihat dari tabel Independent Sample Test-nya. Kita lihat di nilai signifikansi untuk equal variance assumptions. Nah, sementara untuk nilai signifikansinya yaitu kita melihat untuk mengambil keputusan uji Independent Sample T-Test. Nah, kita melihat konsep dasarnya yaitu apabila nilai signifikansi dua tailet lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikansi. Sementara sebaliknya, jika nilai signifikansi tailet lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikansi. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansi dua tailetnya yaitu 0,345, berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi hasilnya yaitu terdapat perbedaan
yang signifikansi antara hasil belajar penjas kelas A dan juga kelas B. Mungkin itu saja untuk mencari uji independen sampel t-testnya, tapi pasti nanti akan ada pertanyaan, bagaimana jika nilai signifikansinya itu pas di angka 0,05? Itu hampir tidak ada, tapi jika memungkinkan ada, kita akan menggunakan dengan cara T-tabel dan juga T-hitung. Namun hal itu jarang sekali ditemukan. Jadi mungkin itu saja untuk mencari uji independen